Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 18 Kabupaten Pandeglang, Pak Dr. Andes Ahmad Budi Maskur, MPD, narasumber kegiatan in-house training pada kesempatan ini, Pak Wali khususnya sebagai penanggung jawab atau pelaksana kegiatan in-house training ini, yang sekaligus juga sebagai peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 ini, dan semoga tidak lama lagi diangkat menjadi definitif sebagai kepala sekolah. Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 18 peserta in-house training, izinkan pertama saya menyampaikan permohonan maaf karena pagi ini tidak bisa hadir secara langsung dengan Bapak dan Ibu di SMA Negeri 18. Sekaitan ada kegiatan lain yang jadwalnya sudah ada terlebih dahulu. Yang kedua, menyampaikan terima kasih pada Pak Wali, pada Pak Kepala SMA Negeri 18 yang sudah memberikan kesempatan pada pagi ini untuk silaturahmi, untuk bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu walaupun dalam bentuk kegiatan pertemuan maya atau pertemuan melalui jaringan internet. Tema in-house training pada kesempatan ini yaitu meningkatkan disiplin siswa SMA Negeri 18 melalui pendidikan karakter. Tema ini bagian dari proyek pengembangan kepemimpinan kegiatan diklat CKS Pak Wali. Nah, sekaitan dengan tema ini, pada kesempatan ini, sebagai bagian pengantar atau sebagai bagian mengawali untuk penyampaian materi tentang pendidikan karakter, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan pengembangan atau pembentukan karakter atau perilaku disiplin para siswa. Disiplin ada kalanya dimaknai sebagai perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Sehingga ada yang memaknai bahwa pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Karenanya, pendisiplinan bisa jadi menjadi istilah pengganti untuk hukuman ataupun instrumen hukuman, di mana hal ini bisa dilakukan pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Sekaitan dengan hal tadi, kita mungkin menemukan ketika keluarga atau ketika sekolah ingin mengembangkan, ingin membentuk perilaku atau sikap atau karakter disiplin pada
anak-anak atau pada para siswanya yang terjadi ketika seorang siswa tidak mentaati peraturan sekolah, melanggar peraturan atau nilai-nilai sekolah, atau berperilaku tidak baik. Yang ditemukan adalah anak tersebut kemudian diberi hukuman berdiri di depan kelas sementara anak-anak yang lainnya belajar. Disuruh push up berkali-kali oleh gurunya. Atau diberi hukuman untuk membersihkan WC, atau diberi perlakuan-perlakuan yang lain yang mungkin membuat anak menjadi trauma, takut, minder, kreativitasnya menurun, atau terjadinya hal-hal negatif lain. Bapak dan Ibu, perlukah untuk mendisiplinkan anak-anak kita, untuk membentuk karakter disiplin anak-anak kita, siswa-siswa kita, dengan cara memberikan hukuman, baik tanpa kekerasan ataupun dengan kekerasan. Padahal seringkali hukuman yang diberikan tersebut membuat anak kita menjadi trauma, takut, minder, kreativitas menurun, atau hal-hal negatif terjadi pada anak atau siswa kita. Atau mungkin ada solusi lain untuk membentuk karakter disiplin itu, tidak harus lagi dengan hukuman. Satu hal solusi yang ditawarkan untuk membentuk karakter disiplin siswa kita, untuk membentuk perilaku disiplin, sikap disiplin anak-anak kita, siswa-siswa kita, diantaranya dilakukan dengan pendekatan disiplin positif. Bapak dan Ibu, berikut adalah beberapa hal informasi yang disampaikan sekaitan dengan disiplin positif tersebut. Anak adalah peniru ulung. Segala yang dilakukannya adalah hasil dari meniru perilaku orang terdekat. Hasil meniru dari orang tuanya dan keluarganya yang ada di rumah. Hasil meniru dari teman-temannya di sekolah, hasil meniru dari guru-gurunya, kepala sekolahnya di sekolah, dan hasil meniru orang-orang terdekat lainnya dari anak tersebut. Proses pendidikan tidak harus identik dengan kekerasan, dan ketegasan bukan berarti meluapkan kemarahan dengan kekerasan. Tetapi proses belajar di sekolah harus dianalogikan sebagai tempat di mana warga sekolah harus berada dalam situasi yang menyenangkan. Hasil berbagai penelitian oleh para ahli di banyak negara menunjukkan bahwa penggunaan hukuman sebagai bentuk pendisiplinan ternyata berdampak negatif bagi perkembangan anak. Anak menjadi trauma, takut, minder, kreativitasnya menurun, dan banyak lagi. Oleh karena itu, hukuman harusnya tidak lagi digunakan oleh guru dalam mendidik siswa, termasuk mendisiplinkan siswa. Salah satu alternatif pengganti dari penggunaan hukuman adalah penerapan disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan pedagogik yang didasarkan pada kekuatan tindakan positif, rasa tanggung jawab, konsekuensi, pemahaman atau logis, dialog, dan penghargaan terhadap hak dan kebutuhan perkembangan anak. Mengapa anak disebut nakal, bandel, dan berperilaku tidak baik? Apakah karena itu anak patut diberi hukuman?
Anak yang nakal atau bandel menurut orang dewasa adalah anak yang tidak mau menuruti perintah atau keinginan orang dewasa, termasuk perintah dan keinginan orang tua, guru, dan kepala sekolah, dan dianggap berperilaku di luar kewajaran atau dianggap berperilaku negatif. Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan, bila anak tidak berperilaku baik, itu adalah bagian dari pertumbuhan dan perkembangannya. Itu adalah wujud dari kurangnya pengetahuan atau kesadaran, ketidakefektifan keterampilan dan perilaku yang berkembang tidak efektif, dan itu adalah bagian dari patah hatinya. Bagian dari patah hati anak tersebut. Di balik berperilaku tidak baik seorang anak, ada keinginan untuk merasa dimiliki atau memiliki serta bernilai. Keinginan tersebut diwujudkan dalam bentuk untuk mendapat perhatian atau ingin diperhatikan, menghindari kegagalan atau ketidakmampuan, menunjukkan kekuasaan, atau bahkan membalas dendam. Bila alasan dibalik berperilaku tidak baik seorang anak adalah seperti hal tadi, haruskah untuk mendisiplinkan anak dilakukan dengan kekerasan? Atau haruskah anak diberikan hukuman? Hukuman termasuk dengan dilakukan dengan kekerasan, baik di rumah maupun di sekolah. Ini adalah upaya mengontrol perilaku seseorang dengan memberi rasa takut atau ancaman fisik maupun emosional dengan memperlakukan dan mengancam. Ketika seorang anak dihukum, ketika seorang siswa dihukum, ada kemungkinan adalah sebuah perilaku untuk mengontrol perilaku anak dengan memberikan rasa takut atau ancaman fisik maupun emosional pada anak tersebut, dan perilaku tersebut dilakukan, ada kemungkinan dengan dilakukan mempermalukan dan mengancam anak tersebut. Misalnya saja mungkin ketika menghukum anak untuk berdiri di depan kelas, atau untuk melakukan kegiatan push up, atau melakukan kegiatan-kegiatan hukuman lainnya. Bapak dan Ibu, bila hukuman, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, hanya akan memberikan rasa takut, trauma, tertekan, dan memberikan rasa malu pada anak, pada siswa kita, apakah hukuman akan tetap digunakan untuk mendisiplinkan anak? Kemudian, bila hukuman tidak lagi digunakan, lalu apa yang harus dilakukan untuk membuat anak berperilaku baik? Memberikan hukuman, yaitu dengan upaya mengontrol perilaku seorang anak, seorang siswa, dengan memberikan rasa takut atau ancaman fisik maupun emosional, seperti mempermalukan dan mengancam, ini adalah sesuatu yang negatif. Namun, melakukan pembiaran dengan membiarkan anak melakukan hal-hal sekehendak hatinya, dengan membiarkan siswa melakukan hal-hal sekehendak hatinya, ini juga perilaku negatif. Ini juga sesuatu yang negatif. Perilaku anak yang tidak baik jangan kita biarkan. Namun, jangan pula kita beri hukuman. Untuk mendisiplinkan anak, tidak dibiarkan dan juga tidak diberi hukuman. Namun, anak dididik untuk memahami
bagaimana berperilaku yang pantas atau membangun kesadaran anak untuk berperilaku yang pantas. Anak atau siswa dilatih untuk bertanggung jawab sehingga mampu mengendalikan perilakunya sendiri. Karenanya yang perlu dibangun adalah disiplin positif, bukan dengan cara menghukum. Tujuan utama mendisiplinkan anak atau siswa adalah agar anak atau siswa memahami atau menyadari akan tingkah lakunya sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya, serta menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Dengan kata lain, disiplin adalah menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup anak. Disiplin adalah menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup anak. Langkah-langkah atau hal-hal yang dapat dilakukan dalam menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup anak atau siswa kita adalah langkah menerapkan konsekuensi logis. Langkah dalam menerapkan konsekuensi logis ini dilakukan dengan menunjukkan empati dan kepedulian terhadap anak atau siswa kita. Kemudian dilakukan pendalaman penyebab dari tindakan negatif anak. Bila sudah dilakukan pendalaman, yang dilakukan berikutnya adalah meminta pendapat anak terkait dampak dari tindakan negatif yang dilakukannya. Berikan contoh dampak dan kemudian tanya lagi pendapat anak tentang dampak negatif yang dilakukannya. Tegaskan tentang pembelajarannya seperti apa. Dialogkan pilihan solusi untuk mengatasi penyebab dan dampak dari perilaku negatif tersebut. Bangun kesepakatan dengan anak untuk menerapkan pilihan tindakan yang akan dilakukan. Dialogkan apa yang akan dilakukan bila kesepakatan dilanggar lagi. Langkah berikutnya adalah tegaskan kesepakatan dan beri motivasi pada anak. Berikan dorongan dan penguatan positif kepada anak sekaitan dengan perilakunya tersebut. Bapak dan Ibu, berikut adalah prinsip-prinsip dalam menerapkan disiplin positif. Prinsip yang pertama adalah prinsip holistik atau menyeluruh. Pendekatan disiplin positif harus didasarkan pada kesadaran bahwa semua aspek proses belajar dan perkembangan anak atau perkembangan siswa saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pahami atau kenali kekuatan anak. Setiap anak memiliki kekuatan, kemampuan, dan talenta, dan setiap tindakan pendidikan termasuk disiplin bertujuan mendorong dan mengoptimalkan kemampuan dan perkembangan mereka. Kesalahan yang dilakukan anak atau dilakukan siswa tidak dilihat sebagai kegagalan, melainkan dilihat sebagai kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri anak atau siswa tersebut. Prinsip yang ketiga, konstruksi. Prinsip konstruksi ini adalah bahwa pendidikan berperan dalam menumbuhkan penghargaan dan kepercayaan diri, mengembangkan kemerdekaan dan kemandirian, dan mengembangkan self-efficacy anak atau siswa kita. Daripada menghukum anak atau siswa kita karena kesalahan akademis dan berperilaku tidak sesuai, pendidik atau guru atau mungkin kepala sekolah lebih baik menjelaskan, mendemonstrasikan, dan meneladankan perilaku yang dapat dipelajari anak.
Pendidik sebaiknya mencoba memahami dan menuntun anak secara positif daripada mencoba mengontrol perilaku anak. Pendidik, guru, mungkin juga termasuk kepala sekolah, sebaiknya mencoba memahami dan menuntun anak atau siswa kita secara positif daripada mencoba mengontrol perilaku anak. Prinsip yang keempat adalah inklusif. Disiplin positif menghargai perbedaan setiap individual, setiap anak, setiap siswa kita, dan kesamaan hak. Disiplin positif menekankan pada pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kekuatan, dan kemampuan sosial anak atau siswa kita. Disiplin positif menekankan pada pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kekuatan, dan kemampuan sosial anak. Prinsip yang kelima adalah proaktif. Disiplin positif fokus membantu anak agar mampu bertahan hingga masa depan. Pendidik, guru, kepala sekolah, atau lainnya harus merespon permasalahan dengan fokus pada menemukan dan mengatasi akar masalah atau kesulitan dan masalah yang menjadi penyebab anak atau siswa kita berperilaku negatif. Tidak sekedar memberikan respon yang reaktif. Jadi ketika anak berperilaku negatif atau anak berperilaku tidak baik, sebaiknya pendidik harus merespon permasalahan dengan fokus pada menemukan dan mengatasi akar permasalahan ketika anak berperilaku tidak baik tersebut. Responnya tidak sekedar memberikan respon yang reaktif. Oleh karena itu, disiplin positif fokus pada apa yang dapat dipelajari anak untuk menjadi modalnya di masa yang akan datang. Tidak sekedar menghentikan perilaku yang sedang terjadi atau tidak sekedar memperhatikan apa yang terjadi secara jangka pendek. Prinsip yang keenam, partisipatoris. Disiplin positif harus melibatkan anak atau siswa kita dalam memahami tindakan dan mengatasi masalah mereka. Ini merupakan bagian dari proses belajar mereka sendiri. Guru dan orang tua tidak lagi mengontrol dan menekan atau menasihati, tetapi lebih banyak mendengarkan pendapat dan perspektif anak atau siswa kita, serta memfasilitasi agar anak atau siswa kita mampu mengambil keputusan yang sesuai. Pendekatan disiplin positif diantaranya dilakukan dengan memahami dan mengenali perilaku anak. Berdasarkan pengenalan dan pemahaman tentang perilaku anak, hal-hal yang dilakukan adalah hal-hal yang bersifat respectful, relatif, reasonable, dan dialogis. Hal-hal sesuatu yang bersifat respect, keterkaitan satu dengan yang lainnya, reasonable, dan bersifat dialogis. Dialog yang dibangun diantaranya dengan memahami dan mendalami penyebab dan tujuan perilaku tidak baik anak. Kemudian ditemukan pengenalan pilihan solusi-solusi yang bisa dilakukan. Namun sebelumnya dilakukan dulu pengembangan konsekuensi logis dari perilaku yang dilakukan anak tersebut, dari perilaku tidak baik anak tersebut. Berdasarkan penemuan atau berdasarkan mengenali dan menemukan pilihan solusi, dibangun kesepakatan dengan anak untuk mengambil solusi yang dipilih.
Ketika hal tersebut dilakukan, ketika solusi pilihan dilaksanakan, maka dilakukan pula dengan memberikan penguatan dan dorongan yang positif terhadap siswa atau anak-anak kita tersebut. Hal-hal yang dapat kita lakukan ketika mengembangkan perilaku, karakter, disiplin anak-anak atau siswa-siswa kita, baik dalam proses pembelajaran atau pendidikan di sekolah kita, tidak lagi dilakukan dengan hukuman, baik hukuman dengan kekerasan maupun hukuman tanpa kekerasan. Tapi pengembangan pembentukan disiplin anak-anak dan siswa kita dilakukan dengan menerapkan disiplin positif. Penerapan disiplin positif itu dilakukan dengan cara menjadi teladan dalam penerapan disiplin positif. Bapak dan Ibu guru menjadi teladan untuk penerapan disiplin positif dalam mengembangkan, dalam membentuk perilaku, karakter, disiplin anak-anak atau siswa-siswa kita. Selain dengan melakukan atau menjadi teladan pada penerapan disiplin positif, penerapan disiplin positif itu dilakukan juga dengan pembiasaan. Pembiasaan penerapan disiplin positif ini harapannya juga akan menjadi budaya. Ketika kita mengembangkan, ketika kita membentuk perilaku, karakter, disiplin anak-anak kita tidak lagi dilakukan dengan bentuk hukuman, tapi dilakukan oleh kita dengan penerapan disiplin positif. Sehingga kalau ini sudah membudaya, harapannya ketika disiplin dicoba, dikembangkan, dicoba, dilakukan di sekolah kita, tidak lagi akan memberikan efek atau memberikan rasa takut, trauma, dan tertekan, serta memberi rasa malu pada anak-anak atau pada siswa-siswa kita. Harapannya kalau tidak dilakukan kekerasan, tidak dilakukan memberikan rasa malu, dan tidak dilakukan ancaman pada anak-anak kita, pada siswa-siswa kita, tumbuh kembang anak-anak kita, tumbuh kembang siswa-siswa kita akan menjadi lebih baik. Dan harapannya mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi belajarnya. Yang terhormat, demikian pengantar atau mengawali bahasan tentang pembentukan atau pengembangan disiplin siswa SMAN 18 melalui pendidikan karakter yang materinya akan dibahas lebih dalam, lebih banyak lagi oleh Pak Budi Ahmad Mansur. Semoga in-house training dengan tema meningkatkan disiplin siswa SMAN 18 Pandeglang melalui pendidikan karakter ini berjalan dengan baik dan sukses. Selamat pada Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan in-house training ini. Selamat juga pada Pak Wali. Semoga Pak Wali sukses, berhasil dalam mengikuti kegiatan diklat calon kepala sekolahnya. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.